Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang apoteker. Hari ini akan kembali untuk membahas sebuah topik. Aku akan membuat sebuah video komparasi dari La Roche-Posay Cicaplast Baum B5 melawan La Roche-Posay Cicaplast Baum B5 Plus. Nah, jadi ini yang B5 Plus merupakan reformulasi dari produk yang viral ya, yang Cold Beauty Favorite ini. Yang Cicaplast Baum B5 ini kan produk yang favorit ya, sudah lama. Ini reformulasinya dia yang terbaru. Nah, jadi aku sempat membuat komparasi video tentang Cetaphil kan. Sekarang aku akan menerapkannya kembali ke La Roche-Posay Cicaplast Baum B5. Sekarang, apakah yang formulasi terbaru lebih bagus dibandingkan formula yang lama atau tidak gitu? Karena formula yang lama ini, Cicaplast Baum B5 ini kan memang bagus banget kan. Jadi apakah reformulasinya bisa lebih bagus atau tidak gitu. Jadi supaya gampang aku akan membuat komparasi persamaan, perbedaan, kemudian bagus mana di aku karena aku udah pakai dua-duanya. Nah, untuk kedua produk ini tuh sebenarnya kurang lebihnya sama ya. Untuk klaimnya tetap aja nih soothing repairing balm, tetap untuk menenangkan kulit gitu. Nah, yang lama mungkin bedanya dia tuh mengandungnya cuma panthenol 5% plus methoxside. Yang baru dia tuh mengandungnya panthenol 5% plus methoxside plus triboma. Jadi ada triboma tuh bahan baru yang mereka tambahkan ke dalamnya. Nah, kalau mungkin kalian notice B5 itu artinya kan provitamin B5 ya. Atau nama lainnya adalah panthenol gitu. Jadi ini adalah 5% B5. Jadi B5 5% gitu. Karena mengandung 5% dari panthenol gitu. Yang mana panthenol 5% itu sangat-sangat soothing sekali. Karena kita tahu kalau provitamin B5 aja konsentrasi setengah persennya sebenarnya udah bagus gitu loh. Kamu tahu 5% yang memang bagus banget untuk kulitmu. Dan dia tuh sangat soothing. Dan dia juga hydrating juga. Jadi memang bagus banget untuk kulit. Kulit kita cinta sama panthenol. Nah, untuk benernya, untuk persamaannya, kedua ini sebenarnya untuk secara basis krimnya, basis dari ini balm ya, basis dari balsemnya itu kurang lebih sama sebenarnya ya. Jadi memang bahannya tuh kaya sekali akan emollient gitu, karena ini kan memang thick banget kan. Jadi memang di sini tuh banyak emollient base, bukan kayak krim biasa yang mereka itu kan dominannya mungkin main di humectant dan emollientnya itu kayak rada-rada mirip gitu kan. Jadi bisa kayak gel cream atau krim rada tebel. Kalau ini tuh ekstrim kayak balsam gitu karena emollientnya tinggi banget memang. Jadi dia emollient base. Nah, untuk emollient base nya tetap sama, hydrogenated polyisobutane sama shea butter tuh di atas banget gitu. Jadi memang itu bahan penyusun dari krimnya untuk emollientnya. Kurang lebih sama mereka tuh kurang lebih sama, cuma ada sedikit tweak ya. Jadi ada sedikit perbedaan sedikit sama mereka, dibuat main sedikit formulanya gitu. Mungkin perbedaannya adalah di yang lama itu dia mengandung aluminium starch octanyl succinate, yang baru dia mengandungnya silika gitu. Sebenarnya keduanya mengandungnya cornstarch gitu. Jadi sebenarnya itu kurang lebihnya sama gitu. Dua-duanya tuh apa? Adsorben gitu loh. Fungsinya adalah supaya untuk menyerap minyak, supaya kesannya tidak terlalu berminyak sekali. Karena kamu bayangin aja produk yang shea butter base sama hydrogenated polyisobutane base itu kan sangat oily ya. Jadi kita perlu sedikit mattifying agent supaya tidak terlalu kilang minyak banget. Itulah fungsinya dari starch tersebut. Ya sedikit ditweak kan kurang lebihnya. Kemudian secara bahan sama gliserin, propanediol, kemudian ada thickenernya itu kurang lebih sama semua sebenarnya. Jadi mirip gitu kan. Kemudian yang berbeda lagi di sini adalah di mineralnya. Yang lama dia mengandung copper gluconate, yang baru nggak ada copper gluconate gitu. Copper gluconate-nya hilang gitu. Ya copper gluconate tuh sangat soothing gitu, cuma sama mereka dihilangkan tapi dicampur bahan yang lain gitu. Jadi kurang lebihnya itu saja. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan kalau begitu. Nah, untuk yang ditonjolkan sama yang B5 yang lama, formulanya mereka yang lama ini, dia kan banyak mengandung mineral-mineral gitu yang tidak ditulis sama mereka di sini. Nah, di sini dia tuh mengandung ada zinc gluconate, manganis gluconate, kemudian ada copper gluconate. Mineral-mineral itu sangat baik untuk kulit kita. Zinc gluconate tuh anti acne, anti jerawat. Kemudian manganis gluconate soothing, anti aging. Copper gluconate juga soothing gitu. Jadi ada banyak mineral-mineralnya. Kemudian juga dia ada methoxside ya, senyawa aktif dari Centella asiatica yang juga fungsinya adalah sangat soothing, hydrating, kemudian wound healing juga. Jadi bagus untuk kulit kita.
Kemudian di sini kurang lebihnya ada ya titanium dioxide, itu pewarna sih, pewarna putih aja, pigmen putih. Kurang lebihnya itu. Jadi kalau kamu lihat ya bisa dibilang kayaknya cukup simple ya untuk bahannya gitu. Cuma ditambahkan cuma ada mineral, medical exercise sama pantenol. Yang baru ini bahannya complicated, asli banyak soalnya gitu. Yang membuat dia baru itu apa? Yang pertama, aku udah ngomong kan tadi bahannya tadi itu kurang lebih sama. Oke. Sekarang ditambahkan sama mereka di sini. Ditambahkan Centella asiatica leaf extract loh. Kak, tadi kan ada medical exercise loh. Ini apa? Ya, jadi ditambahkan. Kalau sebelumnya kan cuma medokesosat kan merupakan senyawa utama ya dalam Centella asiatica. Ditambahkan lagi sama mereka itu Centella asiatica leaf extract-nya. Nah, kalau Centella asiatica leaf extract, ekstrak Centella asiatica itu juga mengandung senyawa lain. Ada asiaticoside, asiatic acid, medokesosat adalah medokesic acid. Ini kan senyawa dominan di dalamnya. Jadi dengan kamu masukkan ekstraknya itu, kamu akan mendapatkan lebih banyak benefit lagi dari Centella asiatica. Ditambah dia ada medical exercise-nya kan, jadi double power. Isi ini gimana ngomongnya biar gampang rangkum, biar aku nggak ngomong bolak-balik. Oke ini. Jadi sih dia ada senyawa namanya Polymnia sonsifolia root juice. Nah, itu merupakan ekstrak, namanya ekstrak dari tumbuhan yakon. Nah, yakon itu tumbuhan yang native-nya di South America ya. Makanya aku juga baru pernah dengar gitu apa itu yakon gitu. Mungkin kita nggak tahu karena itu dari Amerika Selatan. Nah, cuma yakon itu kayak akan senyawa namanya beta fructooligosaccharides gitu. Yang mana fructooligosaccharides itu merupakan prebiotik ya. Di sini juga dia ada nama senyawanya yang namanya adalah alpha glucan oligosaccharide gitu. Jadi ada alpha glucan dan ada si yakon. Nah, jadi mereka berdua itu kan kayak akan senyawa fructooligosaccharides yang merupakan prebiotik. Nah, fungsi prebiotik itu apa kalau gitu? Prebiotik itu aku bakal bilang simpelannya adalah makanan untuk probiotik gitu. Jadi untuk menjaga microbiomes dan microflora pada kulit kita. Jadi kulit kita tuh kesannya menjadi lebih seimbang, lebih tidak mudah bermasalah, serta untuk meningkatkan skin barrier karena ada hubungannya antara prebiotik probiotik itu dengan skin barrier kulit kita itu ada hubungannya gitu. Jadi memang penting untuk menjaga keseimbangan microbiome pada kulit kita. Itu yang sekarang lagi banyak digencarkan oleh banyak skincare yang fermentasi itu memang lagi banyak digencarkan sih untuk itu. Kemudian juga di sini dia tuh mengandung senyawa ada manus. Ya, ada manus di sini. Manus itu juga merupakan prebiotik sama kayak oligosaccharides. Kemudian juga di sini ada Vitreoscilla vermen. Ini merupakan sebuah fermentasi dari tumbuhan Vitreoscilla. Itu juga sebuah senyawa yang bagus karena dia itu juga memiliki kemampuan anti-aging, kemudian juga soothing. Kemudian juga sini dia ada senyawa ditambahkan lactobacillus. Nah, lactobacillus ini kayaknya dia itu yang memfermentasikan Vitreoscilla kayaknya ya. Kan dia kayaknya yang untuk memfermentasikan tuh pakai lactobacillus. Nah, lactobacillus itu kan merupakan bisa dibilang strain yang sangat terkenal ya, kayak di microflora di pencernaan kita juga lactobacillus itu juga sering dipakai di fermentasi di dairy, susu itu juga pakai lactobacillus kan, memang kurang lebihnya. Cuma kalau kamu tahu probiotik lactobacillus itu juga bagus untuk kulit. Kenapa? Menjaga keseimbangan mikroflora. Jadi memang secara overall probiotik dan prebiotik itu mereka sama-sama bagus karena untuk menjaga keseimbangan mikroflora. Mungkin nanti akan aku sertakan penjelasannya di description box kalau kalian mau baca lebih lanjutnya lagi ya untuk itunya. Nah, kemudian secara overall ya itu doang sih bedanya. Sama ada tocopherol vitamin E-nya di sini ada vitamin E. Kemudian ditambahkan ya itulah kurang lebihnya sih kurang lebih sama, yaitu ditambahkan itu doang. Jadi tribioma mungkin itu ya prebiotiknya ya. Ada berapa tapi? Masa 3? Vitreoscilla, alpha glucan, Polymnia. Enggak kayak ya, Polymnia enggak dihitung ya. Entahlah dia ngitungnya yang mana. Ya itulah. Jadi kemudian kalau misalnya secara aku ya sudah pernah pakai keduanya. Untuk tekstur, kita mulai dari tekstur. Ini yang B5, teksturnya kayak gini. Kamu bisa lihat, very thick sekali. Kalau kamu usap, ini ngusapnya penuh dengan effort ya. Dan ini
aftermath-nya kesannya adalah dia tuh ada white cast-nya. White cast-nya juga lumayan gitu loh. Karena dia tuh mengandung titanium dioxide yang memang cukup tinggi ya. Jadi lumayan lah bisa ada kesan putih-putih seperti ini gitu. Jadi bukan sebagai sunscreen, tapi sebagai pigmen putih aja gitu. Dan titanium dioxide tuh juga ternyata juga lumayan bisa berfungsi untuk melindungi kulit karena dia juga skin protectant ya, karena ada kemampuan SPF-nya juga kan. Jadi skin protectant juga. Nah, untuk yang B5 Plus kayak gini teksturnya. Kalian bisa lihat. Tapi kayak gini aku pakai lebih banyak ini. Dan seperti ini. Kalau aku bisa bilang ya, secara tekstur gitu. Somehow aku merasa kalau si B5 Plus ini menurutku lebih gampang dibalurkan loh dibandingkan sama B5. Somehow aku merasa kok kayaknya B5 Plus ini lebih gampang dibalurkan ya. Kayak dia itu lebih cair kalau aku bisa bilang. Jadi kayak lebih gampang diratakan menurutku dibandingkan sama yang B5. Nah, cuma ketika aftermath dry down-nya selesai, menurutku keduanya lebih lengketan yang B5 Plus menurutku ya. Jadi B5 ini kayak lebih susah diratakan, tapi ketika kamu biarkan gitu dia nggak terlalu lengket. Tapi kalau B5 Plus ini dia sedikit lebih lengket dibandingkan sama yang B5 gitu. Dan untuk white cast-nya ya sebenarnya sama aja ya. Untuk baunya sama aja, nggak ada bedanya juga. Dan untuk lembabnya menurutku ya lebih lembab B5 Plus karena dia lebih encer. Mungkin ditambahi humectant atau ya apa, mungkin ditambahi diubah konsentrasinya kan kita tidak tahu ya, cuma lebih lembut. Nah, kalau untuk aku pribadi, apakah reformulasinya itu ngefek banget atau enggak? Jadi gini, aku pakai B5 Plus itu cukup lama ya. Jadi aku pernah pakai B5 ini udah lama by the way. Aku udah botol kedua gitu loh. Mungkin botol pertama aku ya 2000 berapa? 2018 WE. Udah lama banget memang. Dan ini memang aku suka banget. Kenapa? Terutama kalau misalnya kulitku sedang iritasi atau sedang bermasalah, ini bagus. Kan? Jadi so far aku sama ini selalu mengira kalau misalnya oh alah B5 ini B5 ini bagus banget gitu loh. Aku udah ngerasa kayak oh alah ini ya wes api gitu loh. Maksudnya aku udah kayak nggak merasa kayak oh emang formulasi ada ya reformulasi ulang. Aku aja sebetulnya nggak ngeh awalnya. Kayak maksud sih lebih bagus gitu loh. Setelah aku coba untuk bagus-bagusan sebenarnya bisa dibilang kedua ini tuh mirip banget ya, bukan bumi dan langit yang kayak Cetaphil kan yang memang reformulasinya kan ekstrim ya. Kalau Cetaphil ini tuh reformulasinya yang lebih ke arah santuy gitu loh. Jadi ke dalam bahan yang otak-atik dalamnya yang mungkin kita tidak terlalu senotis itu. Nah, cuma aku cukup notice gitulah. Ya gak notice banget kayak apa ya, maksudku tetap dua-duanya itu bagus banget gitu. Jadi kalau kamu compare dua-duanya it's still so good gitu loh ya. Dua-duanya bagus banget. Nah, tapi aku notice adalah gini, kalau misalnya aku bangun tidur ya, gitu. Kalau misalnya aku pakai yang B5 ini, kan aku udah bilang tadi ya, kalau turun ketika dia selesai dry down, B5 ini kan lebih tidak lengket kan, jadi lebih matte gitu loh. Yang aku mungkin ngomong bakal kalau dia ini lebih absorb minyaknya lebih bagus dibandingkan sama yang B5 Plus. Dan memang ketika aku besok paginya bangun, aku tuh ngerasa, paham gak sih, mukamu lembab, tapi lebih kadar minyaknya tinggi, kadar airnya rendah gitu. Jadi lebih karena kulitku ini kayak dehidrasi ya bisa dibilang. Kayak kulitku kayak rodok dehidrasi, rodok ketarik gitu loh. Tapi lembut gitu loh. Mungkin ya karena dia memang emollient base banget kan. Jadi aku rasa kok kayaknya kulitku rodok dehidrasi deh gitu loh. Dan ketika dibilas ya tapi namanya gini ya, kemerahan tetap hilang gitu loh. Kemerahan ya apapun tetap hilang gitu. Jadi ya tetap bagus banget untuk syutingnya, nggak usah ditanya lah. Untuk syuting produk itu bagus banget gitu. Jadi nggak usah ditanya lagi kalau untuk syutingan ini pasti bagus gitu loh. Cuma ketika aku gunakan B5 Plus, ini aku baru sadar gitu loh. Aku awalnya kan kayak alah kok perasaan podo aja ya gitu loh. Tapi aku notice adalah ketika kulitku merah, aku pakai produk ini, aku pagi besoknya bangun, kulitku tuh lebih lembab baik secara kadar minyak maupun kadar air dibandingkan sama yang B5 biasa. Sama aku ngerasa kalau misalnya produk kulitku tuh jadi nggak terlalu dehidrasi, jadi kayak nggak piro ketarik gitu loh, kayak gini-gini tuh kayak lebih nyaman dibandingkan sama yang B5 gitu. Untuk kalian tahu untuk komparasinya tetap aja santai gitu. Aku tetap pakainya ini besoknya ini, jadi tetap bukan yang kayak
beda yang kayak gimana gitu enggak gitu. Jadi tetap aku notice kok gitu. Jadi aku mau coba bolak-balik lah anggapannya. Dan yang aku notice adalah kulitku lebih less dehydrated dibandingkan sama yang ini, lebih lembab gitu. Dan untuk kemerahan dua-duanya bagus banget. Tapi aku merasa kalau ini kayaknya lebih bagus lagi gitu loh. Untuk kemerahan produk ini, aku pernah sekali itu pakai chemical exfoliator gitu kan. Dan oh boy, iritasi kulitku gitu. Dan aku pakai produk ini, lah lo kok hilang. Lah lo kok iritasinya hilang aja gitu loh, kayak hilang. Nah untuk produk ini gitu, lucunya produk ini adalah aku bakal bisa bilang adalah bakal multifunctionnya luar biasa. Aku sempet tanganku eksim kambuh, habis gitu aku nggak punya salep steroid. Akhirnya aku lakukan apa? Aku pakai B15. Besok pagi bangun, lah aku nggak berapa merah. Bagus kan? Jadi sebagus itu loh memang. Dan kalau misalnya tanya ya, apakah dua-duanya bagus? Bagus. Tapi ini kok lebih bagus ya menurutku. Aku nggak tahu. Tapi kalau untuk masalah jerawat atau ya apa, dua-duanya nggak ngalahin jerawat. Ya dua-duanya kok di aku sih, aku nggak pakai produk ini dalam jangka lama ya. Jadi kalau sampai aku jerawatan karena produk ini sih so far enggak ya. Di aku sih nggak jerawatan pakai ini gitu loh. Jadi mungkin di kalian juga nggak jerawatan. Tapi tetap saja aku tidak menyarankan untuk menggunakan ini setiap hari sih. Karena ini bisa dibilang kecuali ya kalau misalnya kulitmu tuh very dry skin. Terus kamu tinggal di luar negeri yang mungkin winter atau 4 musim. Ya, ketika kamu masuk winter atau mungkin masuk ke musim dingin dan kulitnya tuh udaranya tuh kering gitu ya, itu mungkin kalian mau pakai produk ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia, kulitmu nggak berapa kering, aku nggak yakin kalian suka produk ini sih. Dan aku nggak terlalu nyarankan untuk gunakan setiap hari. Cuma untuk first aid kit, ini bagus banget. Nah, jadi in conclusion, kalau gitu aku lebih suka mana? B5 Plus. Jadi menurutku ini adalah reformulasi yang menurutku reformulasi berhasil ya. Jadi bukan reformulasi yang menyebabkan banyak orang bermasalah gitu. Enggak. Dan menurutku ini juga reformulasi yang berhasil karena dia itu berhasil menambahkan sesuatu, kayak menambahkan sedikit twist gitu dari yang lama gitu ya. Karena yang lama kan aku bisa bilang basic ya. Nanti kan ingredientsnya ya emollient, tambah panthenol, methylene acid, mineral, sama dia ditambahkan kayak ada prebiotiknya, ada probiotiknya, ada oligosaccharides, kemudian tambahkan mineral, tambah centella asiatica, kemudian juga dia ngubah sedikit gitu kan. Jadi Innovrom menurutku ini adalah reformulasi yang berhasil dan I love this product. Untuk kalian sekarang, kalau misalnya kalian mau cari, Kak B5 ini gak ono maneh, beliau B5 Plus saya lebih bagus kok. Jadi ambil aja langsung ke toko-toko terdekat yang bisa kalian temukan, because I freaking love this product. Bagus banget. Jadi ini adalah reformulasi yang berhasil. Oke, so sekian dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.